Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kelas statistika 1. Kali ini kita akan belajar tentang metode sampling dan teori model pusat. Untuk materi kali ini kita sifatnya lebih ke teori, jadi teman-teman bisa baca dari sumber lainnya untuk menambah refleksi. Oke, bahasan dari pertemuan kita kali ini yang pertama adalah tentang metode sampling, kemudian distribusi sampling dari rata-rata sampel, dan terakhir adalah teori teorema limit pusat. Langsung saja untuk yang pertama adalah tentang metode sampling. Nah, sebelum kita masuk ke metode sampling, saya ingin mengulang kembali tentang definisi populasi dan sampel. Jadi populasi itu merupakan sekumpulan objek yang menjadi sasaran atau objek penelitian, sedangkan sampel itu merupakan sebagian objek dari populasi yang diambil untuk menjaga sumber data penelitian. Nah, kalau seandainya diilustrasikan itu dalam suatu diagram pen, populasi adalah yang besarnya gitu ya, semestanya, sedangkan sampel itu yang bagian dari suatu populasi. Nah, alasan mengapa perlu menggunakan sampel, yang pertama itu adalah populasi itu kan jumlahnya sangat-sangat banyak ya. Mungkin ada populasi yang tidak memungkinkan untuk diteliti satu persatu, tetapi ada pula yang sifatnya itu penelitian kita bisa menguji keseluruhan populasi gitu. Nanti dia tekniknya adalah kayak semacam teknik survei gitu, jadi untuk semuanya gitu dijadikan sebagai suatu sampel. Nah, selain itu juga kalau seandainya populasinya banyak gitu ya, populasinya besar, otomatis kan waktunya juga yang dibutuhkan akan lebih banyak, kemudian biaya yang kurang lebih besar, dan SDM yang diikutkan dalam penelitian pun akan semakin besar. Nah, sehingga untuk hal-hal yang banyak seperti itu kita butuh sampel gitu, karena keterbatasan hal-hal seperti itu tadi. Nah, kemudian apa-apa saja sih syarat sampel dikatakan baik? Yang pertama adalah akurasi atau ketepatan. Nah, hal ini artinya itu bahwa semakin sedikit tingkat kekeliruan dalam sampel, maka akan semakin akurat atau tepat sampel tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah memiliki tingkat presisi estimasi. Artinya, jadi belum ada sampel yang bisa mewakili karakteristik populasi sepenuhnya gitu. Oleh karena itu, dalam setiap penarikan suatu sampel, pasti ada kesalahan yang melekat. Kalau kita kenal istilahnya itu sampling error. Nah, presisi ini diukur oleh simpangan baku. Nah, makin kecil perbedaan antara simpangan bakunya yang diperoleh dari sampel tersebut dengan simpangan baku populasi yang semakin tinggi pula untuk tingkat presisinya. Nah, kemudian derajat kepercayaan. Jadi kepercayaannya itu mengukur beberapa jauh peneliti yakin dalam estimasi populasi secara benar. Nah, semakin tinggi derajat kepercayaannya, maka semakin banyak sampel yang harus diambil. Tapi jika semakin tinggi tingkat kepercayaannya juga nanti hasil yang kita peroleh akan lebih lebih dekat dengan populasi yang sebenarnya. Kemudian teknik pengambilan sampel seperti apa? Nah, teknik pengambilan sampel secara garis besar ini kita kenal dengan ada 4. Yang pertama adalah simple random sampling, kemudian systematic random sampling, stratified random sampling, sama cluster random sampling. Nah, simple random sampling itu apa? Simple random sampling itu adalah semua anggota dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Nah, sedangkan kalau systematic random sampling, jadi diawali dengan memilih, caranya ialah dengan menentukan pilihan sampel, kemudian pada item K sudahnya dipilih sampel. Nah, ini istilahnya tuh ada jenjang seperti itu. Stratified random sampling yang ketiga, ini seringkali ditemui kondisi populasi yang terdiri dari beberapa lapisan atau kelompok individual yang karakternya berbeda. Nah, kalau ibaratnya itu kalau simple random sampling itu kita populasinya itu dianggapnya homogen, sedangkan stratified random sampling itu lebih ke populasi yang bersifat heterogen. Kemudian berikutnya adalah cluster random sampling. Nah, ini populasinya dibagi menjadi beberapa unit, kemudian dipilih lagi sampel dari setiap unit tersebut. Nah, kemudian distribusi sampling dari rata-rata sampel. Nah, merupakan suatu distribusi peluang, sekali distribusi peluang ya, berarti nilainya nilai 1 gitu ya, di antara 0 sampai 1 dari seluruh kemungkinan rata-rata sampel dari sejumlah sampel yang diperoleh. Nah, ini adalah contohnya. Jadi ini adalah pekerja gitu ya, pekerja dari suatu perusahaan industri gitu.
data terkait jumlah yang waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja untuk bekerja. Jadi yang pertama itu ini sampelnya itu ada ini ada apa ibaratnya itu pekerjaannya itu ada Joe, Sam, Sue, Bob, Jan, Art sama Ted. Ini ada 7 pekerja gitu ya dengan masing-masing bukan jumlah jam ya, maaf, ini adalah jumlah rupiah yang dibutuhkan per jamnya gitu untuk dihasilkan oleh karyawan. Ini $7 per jam, kemudian Sam itu $7 per jam, dan seterusnya sampai $9 per jam. Yang pertama kita diminta untuk menghitung populasi minyak atau populasi, kemudian yang kedua kita diminta untuk membuat distribusi sampling gitu, untuk ukuran sampelnya adalah 2, kemudian yang ketiga rata-rata dari distribusi samplingnya gitu ya. Untuk yang keempat ini kita jadikan sebagai tambahan informasi saja. Kemudian untuk yang pertama jawabannya adalah yang pertama populasi min. Untuk populasi minnya berarti kan mu sama sigma x per n. Kita jumlahkan ini $7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9, kemudian dibagi dengan jumlah n-nya. Populasinya sini adalah n-nya 7 pekerja sama $7,71. Jadi rata-rata penghasilannya yaitu $7,71 per orang. Itulah rata-ratanya. Nah, ini di sini artinya rata-rata populasi ya. Kalau seandainya disampel kan X bar gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita diminta untuk membuat distribusi untuk distribusi samplingnya gitu ya. Dengan ininya 2. Nah, di sini adalah kombinasi 2 dari 7 gitu ya. Tambah 21. Nah, ini adalah kira-kira sampel yang mungkin ya dari yang isinya itu dua karyawan gitu ya. Yang pertama adalah Joe sama Sam, Joe sama Sue gitu, Sam sama Sue gitu. Ini adalah earningnya ini dijumlahkan, dan ini diratakan. Ini rata-rata ini adalah hasil rata-rata dari 7 tambah 7 tambah bagi 2 sama dengan 7. Ini 7 tambah 8 dibagi 2, 7,5. Atau 15 bagi 2, 14 bagi 2, dan seterusnya. Ini rata-rata dari masing-masing sampel ini. Diperolehlah ini sampai 21 ya. 21 kemungkinan tadi ada Josem, Josu, Jubob, Jojan, Joart, Jotet, Samsu, Sambob, sebagainya gitu. Ini kombinasi gitu ya, kita tidak menggunakan permutasi karena kan Sam sama Ju dan Ju sama Sam itu dianggap sama gitu kan ya, makanya digunakan adalah kombinasi. Nah, jadi sudah dihitung dari sampel means-nya. Sampel minnya diperoleh ada 7. Untuk sampel means pertama $7, yang kedua 7,5, dan seterusnya sampai 8,5. Kita buat tabel distribusinya. Tadi kan nilainya ada paling kecil kan 7, kemudian berikutnya 7,5, 8. Yang paling besar hanya 8,5. Ini 8,5 ya. Tadi jumlah yang sampel minnya 7 adalah 3. Yang 7,5 adalah 7. Kita cek. 7 itu 1, 2, kemudian berikutnya 1, 2, 3 ya. Kemudian 7,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 benar. Oke, seperti ini. Sehingga peluangnya adalah ini probability-nya 3/21 adalah 0,1/9, 9/21 adalah 0,428, sampai dengan seterusnya 3/21 0,1429. Ini kalau dijumlahkan adalah totalnya adalah 1. Nah, dia merupakan distribusi peluang. Nah, kemudian untuk berapa sih rata-rata sampel gitu, misalnya satu sampel. Di sini mungkin teman-teman ada lihat sini mu x bar gitu ya. Ini maksudnya sebenarnya bisa dibuat x bar gitu atau mu x bar, tapi biasanya paling lazimnya dipakainya x bar. Nah, ini jumlahan dari yang ini tadi, yang 21 ini. $7 tambah 7,5 tambah 7,5 sampai dan terus sampai dengan 8,5 ini dibagi dengan total sampelnya adalah 21. Di sini dibagi 21, hasilnya adalah $7,71. Nah, itu untuk distribusi sampel. Nah, di sini jadi setiap masing-masing ini akan melahirkan ini yang berbeda ya. Di sini populasi distribusinya 7, 8, 9 gitu. Ini yang populasi distribusi populasi, ini yang distribusi dari sampel min-nya.
Nah ini kesininya akan cenderung membentuk ini ya suatu kurva normal gitu, akan membentuk suatu limit. Nah berikutnya kita akan belajar tentang teorema limit pusat. Nah teorema limit pusat itu bisa dikenal juga dengan istilah teorema limit tengah atau titik tengah gitu ya. Nah jika seluruh sampel berukuran tertentu dipilih dari suatu populasi manapun gitu, apakah populasi A, B, C dan selanjutnya gitu. Nah distribusi sampling dari rata-rata sampelnya akan mendekati distribusi normal. Nah hal ini jika kalau semakin banyak sampelnya itu maka akan semakin akurat gitu, akan semakin menyerupai suatu kurva normal. Makanya untuk sampel itu kan ada ukuran minimum gitu ya, ada yang pakai yang literaturnya menggunakan sampel minimum itu adalah 30 gitu, ada pula yang bisa menggunakan 5 sampai 15 kali lipat dari jumlah indikator atau variabelnya. Nah ini teman-teman bisa lihat populasinya gitu, ini sampling distribusinya hampir menyerupai distribusi normal gitu ya. Ini N-nya 2 gitu, ini N-nya 6 makin menyerupai, N-nya 30 makin menyerupai lagi. Jadi ini adalah apa namanya? Jadi kalau semakin banyak sampelnya itu maka nanti datanya lebih berdistribusi normal. Kadang itu kita ketika menguji data dia tidak berdistribusi normal. Salah satunya alasannya itu mungkin datanya terlalu sedikit. Nah, berikutnya adalah untuk ukuran sampel yang diberikan. Rata-rata dari semua kumpulan sampel yang dipilih dari suatu populasi sama dengan rata-rata populasinya. Nah, seperti yang tadi kita ini kan ya hampir menyerupai gitu. Nah, variasi dari distribusi rata-rata sampel pada distribusi populasinya itu yang pertama jika standar deviasi populasi diketahui, maka standar errornya rumusnya ini gitu ya. Nah, jika standar deviasi populasi diketahui, maka nanti rumusnya menggunakan Nah, kemudian untuk jika populasi mengikuti distribusi normal gitu, maka distribusi sampling dari rata-rata sampel juga akan mengikuti distribusi normal. Nah, ini diasumsikan standar deviasinya diketahui, maka untuk menentukan peluangnya nanti menggunakan rumus Z yang ini. Kemarin sudah pakai yang ini kita ya, gitu. Kalau diketahui dia menggunakan ini, kalau tidak diketahui dia menggunakan rumus yang TOR. Nah, contohnya sebagai berikut. Jadi bagian penyimpanan mutu dari sebuah perusahaan olah menyimpan catatan mengenai isi botol jumbo. Nah, isi dalam setiap botol diperhatikan sekalipun ada sedikit perbedaan antara botol satu dan botol lainnya. Nah, perusahaan ini tidak ingin mengisi botol kurang dari yang tercantum pada kemasan karena akan menimbulkan masalah jika di kemudian hari gitu. Tapi di sisi lain botol tidak dapat diisi berlebihan karena akan menyebabkan isinya tumpah atau mengurangi kandungan. Nah, sebagai catatan di dalam datanya menunjukkan bahwa isi botol mengikuti distribusi probabilitas normal. Jadi diasumsikan dia berdistribusi normal. Nah, isi rata-rata per botolnya 31,2 ons, standar deviasinya 0,4 on. Nah, pada jam 8, teknisi dari mutu memilih 16 botol secara acak. Di sampelnya ada 16 botol gitu ya. Isi rata-ratanya adalah 31,38. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini hasil yang luar dugaan? Apakah ini disebabkan oleh proses pencampur soda yang terlalu banyak dalam botol? Dengan katanya apakah kesalahan samplingnya sebesar 0,15 on itu wajar atau tidak? Nah, ini cara menjawabnya. Yang pertama kali teman-teman seperti biasa ya mencari nilai Z-nya gitu dengan rumus yang bisa kita gunakan. Kemudian berikutnya adalah kita akan mencari peluangnya gitu ya, mencari peluangnya. Ini ketemu peluangnya adalah 0,359 seperti ini. 3,59 nanti 1,8 ketemu di sini. Nanti kalau cari peluangnya tinggal kita cari yang 1,8 kemudian kita baca di tabel nanti akan ketemu dengan 0,359 untuk yang lebih besar dari 1,8. Oke teman-teman, apa namanya, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.